Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Husnul Khotimah dan teman saya Zahra Kartika akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang Renaissance, kelahiran filsafat modern, mata kuliah filsafat umum. Yang pertama, awal perkembangan filsafat modern. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan atau ilmu pengetahuan yang munculnya pada masa peradaban kuno atau masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil atau Mesir dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, table, bilangan berpangkat, table perkalian dengan menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu yang ternyata membuatnya menggunakan geometri dan matematika menunjukkan cara berpikir yang sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan pengamatan benda-benda langit. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kemunculan Renaissance. Renaissance secara etimologi berasal dari bahasa Perancis yaitu Renaissance yang merupakan terjemahan dari kata Italia Renascimento. Maksudnya kelahiran kembali secara bebas. Kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik atau Yunani dan Romawi yang lebih bersifat dunia. Pada zaman Renaissance ada banyak penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Di antara tokoh-tokohnya adalah yang pertama Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543. Ia dilahirkan di Torun, Polandia dan belajar di Universitas Krakow. Walaupun ia tidak mengambil studi astronomi, namun ia mempunyai koleksi buku-buku astronomi dan matematika. Ia sering disebut sebagai founder of astronomy. Yang kedua, Galileo Galilei sekitar 1564 sampai 1642. Ia salah seorang penemu terbesar di bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Ia mengamati jagat raya dan menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Yang ketiga, Francis Bacon sekitar 1561 sampai 1626. Ia adalah pendukung pengguna scientific methods. Ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah, tetapi ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran dengan introduced methods, tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dan prasangka yang ia namakan idols atau arka. Saya Zahra Kartika akan melanjutkan pembahasan yang ketiga yaitu latar belakang lahirnya Renaissance. Renaissance adalah pendobrakan manusia untuk setia dan konstan dengan jati dirinya. Dengan kata lain, manusia mulai memiliki kesadaran-kesadaran baru yang mengedepankan nilai dan keluhuran manusia. Filsafat tersebut dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang konseptual dengan perubahan zaman di mana ia tinggal. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Renaissance adalah lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang ilmiah. Gerakan ini merupakan masa peralihan dari filsafat skolastik abad pertengahan dengan filsafat modern. Yang melatar belakangi lahirnya Renaissance adalah adanya penindasan gereja, juga adanya perang salib yang memberi peluang kepada ilmuwan seniman kaum humanis untuk mendobrak tradisi lama dan mengembalikan kejayaan Eropa pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan.
dilanjut di grup WA. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.